warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam yang ketujuh ini Allah masih menakdirkan kita berada di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian tadi kita melaksanakan sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga seluruh amal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selalu yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini, puasa adalah sehat. Sumur tasihu katakan, berpuasalah, maka puasa itu akan menyehatkan. Ternyata sudah tidak ada lagi dalam dunia kedokteran siapapun, kalau kita ingin cek darah, kalau kita ingin operasi, maka apa yang disuruh oleh para dokter? Kita harus berpuasa dulu, mengosongkan diri kita ini. Supaya apa? Supaya memang murni akan hasilnya dan memudahkan hal yang akurat ketika operasi dan ketika kita untuk meneliti tentang daripada darah kita. Nah begitu juga, ibaratkan organ tubuh kita ini adalah sebuah mesin. Coba kita lihat, kalau mesin terus-terusan dipakai kira-kira berapa mesin itu? Perlu nggak istirahat? Perlu istirahat. Maka dalam 1 tahun 12 bulan, di samping bulan inilah untuk memperbaiki bagian-bagian pencernaan kita, dari mulai tenggorokan, usus, kemudian jantung, ginjal, semuanya dibersihkan ketika kita berpuasa. Pak, kenapa? Kok ketika awal-awal berpuasa terasa sakit? Mungkin itu ada penyakitnya. Ketika sakit itu pada hakikatnya adalah mensucikan, hakikatnya adalah membersihkan usus-usus kita dari berbagai macam kotoran. Biasanya kita kan ketika makan apa? Kulu washrabu min rizqillah, kata Allah. Makanlah dan minumlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kita silakan makan dan minum secukupnya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul muslim. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Makan dan minum yang berlebihan apa akibatnya? Akibatnya menyebabkan pabrik gula yang ada dalam diri kita, yang seharusnya energi yang kita makan, gula itu bisa diproses menjadi energi, karena kebanyakan akibatnya apa? Pankreasnya rusak, akibatnya terjadi penyakit diabetes. Sekarang jangankan orang tua, kayak kita udah tua-tua, anak-anak saja sekarang sudah banyak penyakit. Kenapa? Karena makanannya tidak dijaga. Tapi insya Allah dengan berpuasa, hati-hati, walaupun tidak mempunyai penyakit gula, dia berusaha pada baca. Ketika kita berbuka puasa, kadang-kadang serba apa saja dimakan, gula makan. Padahal kita mulailah air putih, mulailah dengan kurma sedikit. Jangan terus-terusan, apa tidak serba-serba lagi berbuka puasa, di mall, gula makan, gula rame, apa aja dimakan, teh manis dimakan, kemudian nasi dimakan, daging dimakan, semuanya es krim dimakan. Apa yang terjadi? Bisa terjadi lonjakan gula. Kenapa? Ketika kita perut kita kosong, pankreas tidak membutuhkan, tidak membuat insulin. Tapi ketika kita dipaksa untuk makan yang banyak, coba cek,
darah kita bisa di atas 200 dan 300. Hati-hati, apalagi seperti kita yang sudah punya penyakit diabetes. Maka oleh karena itu sebetulnya apa yang terjadi asli? Karena kita selalu berlebih-lebihan. Padahal belum masrobu birizkillahi wala tusrifu. Makan dan makanlah, minum dan minumnya jangan berlebihan. Akibatnya apa? Habis sahur ngantuk tidur, sholat subuhnya ketinggalan. Itu jadi penyakit. Maka kalau kita habis makan setidaknya 30-20 itu jangan tidur. Tapi biasanya kita makan malam ya, apalagi di atas jam 8, di atas jam 9, jam 11 makan, habis makan enak tidur. Maka itu bagian pencernaan kita berat utama mengolah. Maka habis kita makan tidur, kenyangnya hilang, padahal itu merusak bagian pencernaan kita. Maka oleh karena itu melalui puasa insya Allah orang yang sedang berpuasa akan menyehatkan tubuh kita. Karena dengan berpuasa akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh pencernaan kita, akan membersihkan daripada seluruh penyakit-penyakit kita dan akan melancarkan peredaran darah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita berpuasa agar kita menjadi orang yang sehat. Di samping kita dapat MBG anak-anak, tapi kalau tidak dijaga makanannya maka tidak sehat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan sehingga terus kita melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.